Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatul muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ma ba'd. Pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam ini kembali Allah memberikan kepada kita berbagai macam anugerah kenikmatan ya, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta para keluarga dan sahabat-sahabat beliau yang setia mendampingi, menemani dan melanjutkan perjuangan beliau untuk menyebarkan agama Islam, agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita kembali lanjutkan pelajaran fikih kita dalam matan atau penjelasan Al-Ghayatu wat Taqrib ya, dalam kitab Kifayatul Akhyar. Masih berkenaan dengan masalah-masalah air musta'mal. Ya, air yang musta'mal, air yang sudah pernah dipakai. Ya, dipakai untuk bersuci. Nah. Kita sebutkan pada kesempatan yang lalu, yang terakhir adalah air yang dipakai bersuci oleh anak-anak. Ya. Sampai situ ya. Wa kadzalikal ma' alladhi yatawaddau bihi al-mutanaffil. Wa kadzalika man la ya'taqidu wujuban niyati 'ala sahih fil jami'. Apa artinya? Hah? Nah. Wa'lam anna al-ma' alladhi tawadda bihi as-sabiyyu ghairu tahur. Dan ketahuilah bahwa air yang dipakai berwudu oleh anak kecil ghairu tahur, tidak mensucikan. Ya, air yang dipakai oleh anak kecil. Dipakai berwudu maksudnya. Jadi dia berwudu, kemudian ada sisa airnya atau bekas-bekas airnya. Ya, bekas air yang dia pakai, maka itu tidak digunakan untuk berwudu lagi. Wa kadzal ma' alladhi yatawaddau bihi al-mutanaffil. Begitu juga air wudu atau air yang bekas dipakai oleh orang untuk berwudu salat nafilah. Ya, salat sunnah. Jadi orang salat sunnah, dia berwudu, kemudian air wudunya itu masih tersisa atau air wudunya masuk ke dalam ember yang masih tertampung air. Nah, maka itu juga tidak boleh digunakan untuk berwudu lagi. Wa kadza man la ya'taqidu wujuban niyati 'ala sahih fil jami'. Ya. Begitu juga air wudu orang yang tidak meyakini wajibnya niat. Orang berwudu tapi tidak meyakini wajib niat. Ya. Jadi dia berwudu tapi tidak berniat dan dia yakin niat itu tidak wajib. Ya.
ala sahih fil jami'. Artinya berdasarkan pendapat yang sahih dalam pendapat para imam mazhab. Jami' imam mazhab. Kemudian masalah selanjutnya. Ya. Thumma madamal ma'u mutaraddidan 'alal udwi la yathbutu lahu hukmul isti'mal. Walau jara al-ma'u min udwil mutawaddi' ila udwin akhar sara musta'malan. Hatta law intaqala min ihdal yadaini ilal ukhra sara musta'malan. Masalah selanjutnya. Ya, jadi ini kita bahas per masalah ya. Jadi masalah-masalah yang disebutkan oleh para ulama berkaitan dengan air musta'mal. Apa? Masalah yang selanjutnya, tsumma madamal ma'u mutaraddidan 'alal 'udwi la yathbut lahu hukmul isti'mal. Apa artinya? Ya. Apabila air tersebut masih mengalir mutaraddid. Mutaraddid itu bolak-balik. Ya. 'Alal 'udwi masih mengalir atau masih bolak-balik atas atau di anggota wudu, maka itu la yathbutu lahu hukmul isti'mal. Maka itu tidak dianggap air musta'mal. Sudah? Paham? Ishak? Tidak menulis Ishak? Ya. Gambarannya begini. Kita basuh muka. Ketika muka kita basuh. Ya. Kemudian ketika kita basuh muka, airnya kita apa namanya? Kita ratakan. Jadi ada mengalir ke sana kemari. Dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan. Tapi selama dia masih di dalam muka, air itu tidak termasuk hukum musta'mal. Karena dia masih satu anggota wudu. Ya. Paham ya? Mazala mutaraddidan. Madama mutaraddidan. Artinya, selama dia masih bolak-balik di situ, ya. Senang. Ya, sama. Baik, kita lanjut. Ya. Jadi selama air itu mutaraddid 'alal udwi. Selama dia bolak-balik pada satu anggota wudu. Ya, sudah. Perhatikan ke sini. Supi dia. Selama dia bolak-balik pada satu anggota wudu. Ya. Jadi kita bolak-balikkan itu air di muka saja. La yathbutu lahu hukmul isti'mal. Ya. Jadi tidak dianggap air musta'mal. Sudah sampai sini? Cukup? Ya. Kemudian masalah selanjutnya. Walau jaral ma'u ala an udwil mutawaddi ila udwin akhar sara musta'malan. Ya, ini masalah yang selanjutnya. Jadi ini per item ya, per poin. Dan apabila air itu mengalir dari satu anggota wudu ke anggota wudu yang lain, maka air itu menjadi hukumnya sudah musta'mal. Artinya kalau kita cuci muka, ya, kemudian sisa cuci muka kita gunakan untuk cuci tangan, maka itu tidak boleh. Karena sudah dianggap musta'mal di di muka. Atau selanjutnya yang lain. Kita sudah pakai cuci tangan, ya. Kemudian ada aliran air dari tangan kita, ya.
Kemudian kita pakai cuci basuh kepala. Nah, ini dalam mazhab Syafi'i disebut sebagai air musta'mal. Ya, itu namanya musta'mal dalam mazhab Syafi'i. Walau hatta law intaqala min ihdal yadaini ila al-ukhra shara musta'malan. Walaupun berpindah air tersebut dari satu tangan ke tangan yang lain, maka itu sudah menjadi air musta'mal. Artinya kita cuci tangan kanan, ya. Dari tangan kanan itu ada airnya, kita pindahkan ke tangan kiri. Ya. Nah, itu sudah dijadikan sebagai air, sudah dihukumi air musta'mal. Artinya tidak boleh. Jadi, air yang untuk tangan kanan itu harus berbeda dengan air yang dipakai cuci tangan kiri. Ya. Tidak boleh dilanjutkan. Paham? Ya. Misalnya kalau kita pakai gayung ya. Nah, kalau pakai keran kan jelas baru semua. Kalau pakai gayung, kita pakai gayung atau bahasanya kata apa gayung itu? Palo-palo, ya. Kita ambil air, kita palo-palo, baru kita pakai cuci tangan kanan. Ya. Nah, sisa air yang untuk cuci tangan kanan itu sudah dianggap sebagai air musta'mal. Maka tidak boleh digunakan untuk cuci tangan kiri. Ya, paham ya? Nah, apalagi sisa cuci tangan kiri tidak boleh dipakai untuk usap kepala. Jadi tangan kanan selesai dicuci, sisanya itu musta'mal, itu tidak bisa dipakai kiri. Nah, kalau mau cuci kiri, pakai air baru lagi, kita ambil air baru lagi. Ya, cuci tangan kiri. Ya, dan begitu seterusnya. Jadi, kalau air itu mutaraddid fi udwin, ya. Kalau dia dibolak-balik di satu anggota wudu, itu belum musta'mal. Tapi kalau sudah berpindah ke anggota wudu yang lain, maka itu sudah jadi musta'mal. Ya, paham bedanya ya? Nah itu. Sampai situ sudah? Kemudian, walau intaqala al-ma'u alladhi yaghlibu fihi al-intiqal min udwin ila mawdi'in akhar min dhalika al-udwi kal hasili 'inda naqlihi min al-kaffi ila as-sa'id wa raddahu ila al-kaffi wa nahwihi la yadurru intiqaluhu wa in kharaqahu al-hawa' وهي مسألة حسنة ذكرها الرافعي في آخر الباب الثاني من أبواب التيمم وأهملها النووي إلا أنه ذكر هنا من زيادة الروضة أنه لو انتقل الماء من بعض أعضاء الجنوب إلى بعضها وجهين. Sampai situ dulu. Kemudian masalah yang lain, ya. Tadi sudah sampai titik itu ya, masalah perpindahan dari anggota wudu yang satu ke anggota wudu yang lain itu jelas musta'mal. Nah, ada masalah yang lain, ya. Bagaimana kalau air itu berpindah intaqala, ya? Alma alladhi yaghlibu fil intiqal min udwin ila maudin akhar min dzalikal ud. Ya. Jadi berpindahnya air dalam satu anggota wudu di tempat yang berbeda. Ya. Seperti contoh, kita cuci tangan. Kita mulai dari telapak. Ya. Kita mulai dari telapak. Kemudian airnya kita alirkan ke siku. Ya kan? Nah, dari siku kita kembalikan ke telapak. Ya. Tapi dalam perjalanannya, air ini ditiup oleh angin. Jadi dia bergeser. Nah, ulama itu sampai begitu dia punya pikiran. Jadi kita alirkan air dari telapak, ya kan? Kemudian kita alirkan ke siku. Nah, sementara dalam perjalanan air itu kita mengalirkan, dia ditiup oleh angin. Ya. Maka ditiup angin jatuh dia sedikit. Kita balik ulang ke situ.
Itu apa hukumnya? Hukumnya la yadurru intiqaluhu. Ya. Jadi perpindahannya itu tidak dianggap. Artinya tetap sah. Ya, tidak termasuk musta'mal. Kenapa? Karena dia dalam anggota yang sama. Ya, dalam anggota yang sama. Ya. Ini disebutkan walau intaqala al-ma'u alladhi yaghlibu fihi al-intiqalu min 'udwin ila mawdin akhar min dhalikal 'udwi. Ya. Kal hasil inda naqlihi min al-kaffi ila as-sa'id wa raddahu ila al-kaff wa nahwuhu la yadurru intiqalu wa in kharaqahu al-hawa wa in tarakahu al-hawa. Ya, jadi la yadur artinya tidak mengapa. Ya. Jadi gambarannya seperti tadi itu, ya. Kita alirkan air ketika kita mau cuci tangan kanan misalnya, kita alirkan air dari telapak tangan. Ya. Kemudian ke sa'id. Sa'id itu artinya bagian pergelang ini? Bahasa kita hasta atau apa ya? Sa'id ini. Bagian atas ini namanya sa'id. Ya, sampai di siku. Ya. Kemudian kita alirkan lagi ke telapak tangan. Ya, jadi bolak-balik. Ya. Dan dalam perjalanannya air itu ada yang ditiup angin. Ya, berpindah dia atau jatuh. Ya, ketika jatuh kita balikkan ulang ke tangan, kita pakai lagi ke situ. Maka itu la yadur. Ya, tidak dianggap musta'mal. Ya, atau tetap sah hukum wudunya. Ya. Wa hiya mas'alatun hasanatun dzakaraha ar-Rafi'i fi akhir al-bab at-tani min babit tayammum. Dan ini adalah masalah yang bagus yang dijelaskan oleh Imam Ar-Rafi'i dalam kitab beliau di akhir bab yang kedua dari bab at-tayammum, wa ahmalaha an-Nawawi. Ya, dan diabaikan oleh Imam An-Nawawi atau tidak dijelaskan oleh Imam An-Nawawi. Ya. Illa annahu, masalah selanjutnya. Illa annahu dzakara huna min ziyadati rawdah annahu law infassala al-ma'u min ba'di a'dha'il junub ila ba'dihha. Ya. Al-asah 'inda al-Mawardi war-Ruyani annahu la yadur wa la yasiru musta'malan. Warrajih indal Khurasaniyin annahu yasiru musta'malan. Wa qala al-imam in naqalahu qasdan sara musta'malan wa illa falah. Wa sahhaha an-Nawawi fi at-tahqiq annahu yasiru musta'malan wa sahhaha Ibnu Rif'ah annahu la yasiru musta'malan. Nah, ini masalah yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Ziyadatul Rawdah. Law infasala al-ma'u min ba'di a'dha'il junub ila ba'dihha. Ya. Kalau terpisah air dari sebagian anggota tubuh orang yang berjunub ke sebagian yang lain. Ya. Jadi kalau yang tadi itu orang wudu, sekarang gambarannya orang junub. Ya. Orang junub yang air yang dia gunakan untuk berjunub, untuk mengguyur tubuhnya itu. Ya. Infasala. Ya. Infasala al-ma' min ba'di a'dha'il junub ila ba'diha. Karena orang junub itu kan, bagaimana cara junubnya? Guyur badan sebelah kanan. Baru guyur badan sebelah kiri. Nah, ketika kita guyur badan sebelah kanan, ternyata air itu kan tidak bisa diatur dia. Ya. Dia nyebrang ke sebelah kiri. Ya. Air yang untuk kita guyur sebelah kanan, nyebrang ke sebelah kiri dia. Ya. Mungkin terus semangat mengguyurnya. Dia nyebrang sebelah kiri. Maka ini bagaimana hukumnya air yang menyeberang itu? Apakah dia termasuk air musta'mal atau tidak? Ya. Paham sampai sini? Paham anunya? Paham gambarannya? Paham Bazam? Mandi junub. Mandi junub kan pertama berwudu kan? Ya, setelah kita berwudu,
kemudian cuci kepala 3 kali, ya kita mulai siram badan. Nah, siram badan itu pertama diawali dengan siram badan sebelah kanan. Ya. Nah, air yang kita pakai di palo-palo siram badan sebelah kanan, ketika kita siram sebelah kanan, sebagian airnya itu mengalir ke sebelah kiri. Paham? Kan air kan tidak bisa diatur. Apalagi sudah kena barang yang keras, dia akan memancar kan? Air itu kan berpencar dia. Kalau mau siram di sini air, dia tidak mau tembus di sini, tapi dia akan berubah menjadi berbelok jadi 2 arah. Gitu ya? Sebelah kiri. Paham? Nah, air yang memencar sebelah kiri itu. Sementara tujuan kita, tapi dia memencar sebelah kiri. Itu apa hukumnya? Apakah dia musta'mal atau tidak? Nah, di sini disebutkan wajhain. Ada 2 pendapat dalam mazhab Asy-Syafi'i. Ya, jadi jawabannya ada 2 pendapat. Nah, masing-masing pendapat oleh yang memiliki pendapat tersebut dianggap paling sahih. Al-asah indal Mawardi war-Ruyani. Yang paling sahih dalam pendapat Imam Al-Mawardi dan Imam Ar-Ruyani. Ini imam-imam dalam mazhab Syafi'i semua ini. Ya, jadi tidak ada mazhab yang lain di sini ya. Ya. Yang paling sahih dalam pandangan Imam Al-Mawardi dan Imam Ar-Ruyani annahu la yadurru wa la yasiru musta'malan. Pendapat mereka Imam Al-Mawardi dan Imam Ar-Ruyani mengatakan yang paling sahih dalam pendapatnya, maka air seperti itu tidak mengapa dan tidak menjadi air musta'mal. Ya, jadi tidak menjadi air musta'mal. Jadi tidak masalah. Warajih indal Khurasaniyin annahu yasiru musta'malan. Ya, jadi pendapat yang pertama tadi ya. Pendapat yang pertama, pendapatnya Imam Ar-Ruyani dan Imam Al-Mawardi tidak musta'mal. Artinya air itu boleh digunakan dan dia sah. Untuk junubnya itu dianggap sah, ya. Sedangkan dalam pendapat imam madhab dari golongan Al-Khurasaniyin. Ya, Al-Khurasaniyin ini adalah imam-imam madhab Asy-Syafi'i di negeri Khurasan. Ya. Khurasan itu di mana? Khurasan itu Iran Utara sekarang. Ya, ada namanya Khurasan. Berbatasan dengan negara-negara Afghanistan dan lain sebagainya. Itu daerah Khurasan namanya. Ya. Nah, menurut pendapat imam-imam mazhab Syafi'i yang ada di negeri Khurasan, maka air tersebut yasiru musta'malan. Maka air itu dikategorikan air musta'mal. Jadi tidak apa? Kalau air musta'mal berarti tidak boleh dipakai. Baik. Pendapat yang kedua ya. Selanjutnya, sampai situ titik ya. Masalah yang lain. Wa qala al-imam inna qalahu qasdan sara musta'malan wa illa fala. Masalah selanjutnya adalah bagaimana hukumnya kalau mengalirkan air yang di sini yang untuk sebelah kanan
dia sengaja alirkan ke sebelah kiri. Paham? Jadi ketika menyiram badan sebelah kanan, sengaja dia punya gayung dibelokkan ke sebelah kiri. Ya. Jadi kanan dan kiri basah semua. Sengaja. Bermaksud dia. Ya. Apa hukumnya? Ya, apa hukumnya? Sudah? Paham dia punya gambaran? Gambarannya paham? Ketika kita mandi junub, gayungnya, ketika kita mau mengguyur sebelah kanan bagian tubuh kita, tapi dengan sengaja kita belokkan sedikit. Ya, kita belokkan sedikit. Maka air yang dibelokkan itu akan membasahi bagian tubuh sebelah kiri. Ya. Jadi ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Ya. Dalam satu siraman. Dalam satu siraman ada kanan, ada kiri. Ya, dibelokkannya dengan sengaja. Paham? Nah, wa sahhaha an-Nawawi fi at-tahqiq annahu yasiru musta'malan wa sahhaha Ibnu Rif'ah annahu la yasiru musta'malan. Nah, di sini juga ada dua pendapat. Ya, kalau yang tadi itu apa? Yang pertama tadi anggota yang memencar, berarti itu tidak dimaksudkan, ya. Yang pertama itu tidak dimaksudkan. Yang kedua ini dimaksudkan. Dimaksudkan membelokkan air yang seharusnya kanan jadi membasahi yang kiri. Nah, dalam pendapat Imam An-Nawawi, beliau mengatakan dalam At-Tahqiq bahwa air tersebut berubah menjadi air musta'mal. Berubah menjadi air musta'mal. Ya. Sedangkan Ibnu Rif'ah pendapat yang kedua mengatakan airnya tidak menjadi musta'mal. Ya, jadi tetap disahkan. Nah, jadi ini khilafnya itu dalam mazhab Imam Syafi'i sendiri. Ya. Jadi dalam mazhab Syafi'i juga banyak terjadi khilaf dalam masalah-masalah furu' ya, atau dalam masalah-masalah yang cabang atau bahkan ranting ya, masalah-masalah yang sifatnya masalah ranting ya, dari fiqih. Baik. Paham sampai sini? Nah, itu kalau kita mandi dengan cara mengguyur. Artinya kenapa kita pelajari? Nah, supaya kita hati-hati dalam mengguyur tubuh ketika mandi junub. Ya. Ketika mandi junub, kita harus hati-hati mengguyur tubuh. Ya. Kalau kita menggunakan mazhab Syafi'i, maka guyuran ke kanan, ya, untuk ke kanan saja. Guyuran ke tubuh bagian kiri, untuk ke tubuh bagian kiri saja. Ya. Karena dalam mazhab Syafi'i, air musta'mal, air itu tidak boleh digunakan untuk berthaharah. Ya, berbeda kalau mazhabnya jumhur ulama yang disebutkan bahwa jumhur ulama tidak memandang air musta'mal. Ya, jadi mereka tidak mengatakan air itu musta'mal. Artinya tetap boleh digunakan. Ya, tapi kalau kita belajar mazhab Syafi'i, maka air musta'mal menjadi air yang tidak bisa digunakan. Baik. Masalah selanjutnya. Ya. Baik. Walawin ghamasa junubun fi ma'in duna qullatain wa amma jami'a badanihi thumma nawa irtafa'at janabatuhu bila khilaf.
wa shara al-ma'u musta'malan bin nisbati ila ghairihi wa la yasiru musta'malan bin nisbati ilaihi. Sarraha bihi al-Khawarizmi. Ya. Bagaimana kalau orang mandi junub dengan cara inghamasa? Inghamasa. Inghamasa itu bahasa kita batono, ya, bamudung, ya, menyelam. Jadi mandi junub di air yang kurang dari 2 kullah. Ya. Ada istilah dalam mazhab Syafi'i itu 2 kullah. Ya, air yang jumlahnya 2 kullah. Ya. Air yang jumlahnya 2 kullah atau volumenya. Volumenya 2 kullah. Berapa itu air volume 2 kullah? Ya, ini dalam mazhab Syafi'i ya. Dalam mazhab Syafi'i, air itu yang disepakati boleh digunakan untuk bersuci, ya, itu kalau airnya 2 kullah. Apa yang disebut 2 kullah? 2 kullah itu kalau di volumenya, kalau dijadikan liter, kurang lebih jumlahnya 216 liter. 216 liter. Berarti tong kita itu berapa liter dia? 1000 lebih. Nah, itu berarti 2 kullah lebih itu. Nah, itu kalau antum mau berwudu di air yang di tong itu, antum kasih masuk air tangan begitu, itu dibolehkan dalam mazhab Syafi'i. Ya. Dan andaikan antum mau junub masuk di tong itu, nah itu boleh dalam mazhab Syafi'i. Karena dia sudah 1000 liter lebih. Ya. Jadi minimal 2 kullah itu 216 liter. Ya. 216 liter. Jadi catat 2 kullah atau air 2 kullah volumenya sekarang adalah 216 liter. Ya, 216 liter. Nah, kalau tong kita yang biru 4000 lebih itu ya. 4000 lebih. Nah, kalau tong yang stainless itu 2000. 1200. Ya, 1200 liter. Kalau yang besar 4000. 4000 lebih. Nah, itu berarti sudah lebih dari 2 kullah itu. Ya. 2 kullah itu 216 liter. Oke, sampai sini paham? Nah, sekarang masalahnya kata beliau, apabila orang junub itu inghamasa fi ma'in duna kullatain. Ya. Kalau dia batono mandi junub langsung batono. Ya, dia tidak mengguyur. Dia masuk. Ya. Dalam air yang volumenya kurang dari 2 kullah. Artinya kurang dari 2216. Ya, misalnya cuma 200 liter lah. Ya, cuma 200 liter. Airnya cuma 200 liter. Ya, berarti kurang 16 liter. Ya, itu berarti sudah kurang 2 kullah. Ya. Begitu dia batono, kemudian dia menyelam, amma badanahu wa amma jami'a badanihi. Kemudian dia menyelam itu dia kasih basah semua seluruh tubuhnya. Ya. Wa inna thumma nawa. Begitu dia sementara menyelam ke bawah, baru dia berniat, saya mandi junub ini. Ya. Atau nawaitul junub, nawaitul ghusla li raf'il hadatsil akbari lillahi ta'ala misalnya dalam hatinya. Begitu dia memudung, dia basahkan seluruh tubuhnya. Irtafa'at janabatuhu bila khilaf. Ya. Maka itu
janabahnya sudah terangkat. Artinya mandi junubnya sah. Ya. Sah secara hukum. Jadi kalau kita mandi junub, bamudung di kuala, ya, berniat kemudian bamudung lompat. Nah itu kemudian seluruh tubuh kita basah, nah itu sah dalam mazhab Syafi'i. Ya. Karena mandi junub itu memang intinya adalah mandinya. Sedangkan wudu itu masuk sunnah dia. Berwudu dulu, cuci tangan dulu, ya. Kemudian cuci zakar, kemudian berwudu, itu sunnah mandi janabah. Tidak wajib. Wajibnya itu cuma mengguyur air ke seluruh tubuh, itu wajib mandi janabah. Ya, mengguyur air ke seluruh tubuh. Nah, kalau menyelam, berarti itu sudah terguyur airnya, kan? Bukan cuma terguyur itu. Ya. Tatono bahasa kita orang. Ya. Nah, itu orang ini dia masuk di tempat air atau di tong air, tapi tong airnya, jumlah airnya tidak cukup 2 kullah. Ya. Seperti yang kita gambarkan tadi. Misalnya kurang 16 liter. Ya, 2 kullah kan 216 liter. Kurang 16 liter airnya. Dia masuk di situ, kemudian dia berniat untuk mandi janabah. Dan dia basahkan seluruh tubuhnya dari ujung kaki sampai ujung kepala. Ya. Maka disebutkan irtafa'at janabatuhu bila khilaf. Ya. Maka hukumnya mandi junubnya dikategorikan mandi yang sah tanpa ada khilaf. Artinya tidak ada khilaf dalam mazhab Syafi'i. Ya. Jadi dalam mazhab Syafi'i, orang yang mandi junub dengan cara menyelam, walaupun mungkin dia menyelamnya cuma 1 kali saja, yang penting basah semua badannya, maka itu sudah sah mandi junubnya. Ya, sudah sah mandi junubnya. Sampai sini, koma ya. Kemudian apa hukum air yang dia pakai itu? Ya kan airnya, kan dia masuk ke tong, ya kan? Setelah dia menyelam 1 kali, dia keluar dari tong. Air itu hukumnya apa itu sisanya? Ya. Paham? Paham Zam? Nah. Wasaral ma'u musta'malan bin nisbati ila ghairihi. Ya. Maka air itu menjadi musta'mal untuk orang lain. Artinya orang lain tidak boleh pakai itu air. Ya. Air itu tidak boleh dipakai oleh orang lain. Wala yasiru musta'malan bin nisbati ilaihi. Ya. Tetapi bagi orang tadi, maka tidak dianggap musta'mal. Jadi kalau dia masuk ulang, masih boleh. Ya. Kalau dia masuk ulang masih dibenarkan. Ya. Tapi kalau orang lain yang mau pakai, itu tidak boleh. Karena sudah dipakai oleh orang yang tadi yang pertama. Ya. Itu kalau mandi janabahnya dengan menyelam. Ya. Ya, tapi biasanya kalau kita di rumah mandi janabah itu pakai mengguyur. Ya. Kecuali kalau kita punya kolam renang di rumah. Ya. Ada kolam renang. Kemudian mandi janabah boleh langsung lompat di kolam renang itu. Langsung berenang di situ, menyelam, sudah jadi. 1 kali menyelam sudah dianggap sah mandi junubnya. Ya. Nah, kalau kolamnya kurang dari 200 liter, ya. Kalau kolamnya kurang dari 200 liter, maka kolam itu tidak boleh dipakai oleh orang lain. Setelah dia keluar dari kolam, tidak boleh airnya dipakai oleh orang lain. Tapi kalau untuk dia, boleh. Dia mau pakai mandi ulang, boleh. Namanya air musta'mal. Sarraha bihi al-Khawarizmi hatta innahu qala law ahdatha hadathan thaniyan hala inghimasihi jaza irtifa'uhu bihi. Sudah? Imam berkata Al-Khawarizmi,
sampai apabila dia berjunub. Ketika dia menyelam itu dia junub. Paham? Jadi ada orang junub. Orang junub masuk ke dalam tong air untuk mandi janabah. Sementara mandi janabah junub ulang. Apa maksudnya junub? Keluar lagi air maninya kan? Itu gambarannya. Ya. Jadi sementara dia junub, ternyata air maninya masih keluar. Berarti dia junub lagi tuh. Jadi dia junub sementara dalam keadaan mandi junub. Nah, kata Imam Al-Khawarizmi, "Lau ahdatsa hadatsan tsaniyan halan gimasi jaza irtifa'uhu bihi." Ya. Jadi kalau begitu keadaannya, maka kalau dia mandi di tempat itu, ya, dalam posisi sedang menyelam, kemudian ketika menyelam dia keluar air mani lagi, artinya dia junub lagi. Maka kalau dia menyelam lagi di situ, maka itu jaza irtifa'uhu bihi. Artinya junubnya dianggap sah dengan air tersebut. Ya. Karena apa? Karena cuma dia sendiri yang pakai. Paham? Ya. Kalau cuma sendiri yang pakai, maka junubnya dianggap sah. Tapi kalau orang lain, maka orang lain itu tidak boleh pakai. Tidak boleh pakai untuk bertoharoh. Tidak boleh pakai wudu, apalagi tidak boleh pakai mandi. Ya, karena sudah dipakai orang yang pertama. Baik. Nah, ini masalah yang pertama tadi. Apabila dia menyelam dan membasahkan seluruh tubuhnya. Ya. Kemudian berniat di situ dia. Ya, sambil dia berniat, sambil dia menyelam, sambil dia kasih basah seluruh tubuhnya. Paham ya? Titik situ. Masalah yang lain. Masalah selanjutnya. Wa inna wa al junuba qabla tamamil ghimas. Kalau dia berniat ketika badannya belum basah semua, artinya dia baru menyelam setengah badan, atau dia baru turun ke tong itu setengah badan, dia belum basahkan seluruh tubuhnya. Paham? Kalau dia masuk di tong yang kurang dari 2 kullah, kurang dari 216 liter, ketika badannya masuk setengah di tong tersebut atau di air tersebut, kemudian dia berniat untuk junub. Dia berniat untuk junub ketika itu. Apa hukum junubnya? Hukumnya irtafa'at janabatuhu anil juz'il mulaqi lil ma' bila khilaf. Wala yasirul ma'u musta'malan. Ballahu an yatimmal inghimasu wa tartafi'a anhul janabatu anil baqi ala sahihil mansus. Wallahu a'lam. Ya. Hukumnya adalah, ya, jadi kita ulangi, dia punya gambaran. Ada seseorang yang junub, kemudian mandi janabah, tapi dia tidak mengguyur tubuhnya, tapi dia masuk ke dalam tong air. Dan volume airnya itu kurang dari 2 kullah. Kurang dari 2 kullah. Atau sekitar 200 liter lah. Dia masuk, begitu setengah badan masuk di air, dia berniat. Artinya dia tidak berniat dari awal, dia tidak berniat sebelum masuk, tapi dia berniat setelah masuk. Setelah masuk di tong air baru dia berniat. Nah, kapan dia berniat? Ketika badannya baru separuh masuk di air. Ya.
Baru setengah badan masuk di air. Maka disebutkan apa hukum janabahnya. Maka disebutkan dalam kitab ini, hukum janabahnya irtafa'at anil juz'il mulaqi lil ma' bila khilaf. Maka hukum janabah untuk bagian tubuh yang sudah basah itu sudah terangkat, sudah sah. Ya. Wala yasiru musta'malan. Dan air tersebut tidak menjadi musta'mal. Ballahu an yatimmal ingimasa wa tartafi'a anhul janabatu anil baqi alas sahih. Ya. Tapi dia boleh menggunakan air tersebut untuk membasahi bagian tubuh yang lain. Dan janabahnya dianggap sah. Walaupun dari anggota tubuh yang belum diniatkan itu. Ya, paham ya? Jadi masuk tong air, baru sampai pinggang dia berniat. Ya. Maka ketika dia berniat sampai di pinggang, terangkat janabahnya sampai di pinggang. Ya, terangkat janabahnya sampai di pinggang. Nah, apakah yang bagian atas ini akan terangkat janabahnya dengan air yang sudah dipakai itu? Karena dia sudah dipakai untuk bertaharah, berarti dia sudah musta'mal kan? Ya. Pada dasarnya. Tapi disebutkan di sini bahwa air tersebut tidak jadi musta'mal dia untuk orang itu. Ya. Tidak jadi musta'mal. Ya. Tapi dia boleh menggunakannya sampai dia membasahi seluruh tubuhnya sampai kepala. Jadi sah hukumnya kalau dia berniat ketika setengah badan yang masuk. Kalau yang tadi yang pertama, dia berniat ketika badannya tertutup semua dengan air. Ya. Jadi niatnya kapan? Yang pertama ketika semua tertutup, dan yang kedua ini ketika setengah tertutup air. Setengah masih di atas air. Nah, maka dia boleh lanjut saja. Lanjut saja dia punya mandi junub, lanjut menyelam. Ya, lanjut menyelam. Kemudian setelah dia menyelam, dia bangkit, maka air itu sudah menjadi musta'mal secara keseluruhan. Tidak boleh dipakai oleh orang lain. Ya. Tetapi dia masih boleh pakai kalau dia menyelam lagi kedua kali, boleh. Ya. Kalau dia menyelam kedua kali, dibolehkan. Paham ya? Paham, Fawaz? Nah, wallahu alam. Nah, ini akhir dari pembahasan tentang air musta'mal. Ya, jadi banyak masalah air musta'mal dalam mazhab Syafi'i. Ya, nah, ini karena mereka sangat hati-hati menggunakan air untuk bersuci. Walaupun kita sudah sebutkan kalau dalam mazhab jumhur al-ulama, ya, maka jumhur tidak menganggap air musta'mal itu tidak boleh digunakan. Ya. Tetapi tetap boleh digunakan selama airnya tidak berubah. Kemutlakan airnya tidak berubah. Nah, ini pembahasan kita tentang air musta'mal. Kita azan dulu, sudah azan. Allahu Akbar.
Baik. Dengan demikian kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang air yang musta'mal. Itu bagian air yang berapa itu? Yang ketiga ya. Al-ma' al-musta'mal itu yang ketiga ya. Yang pertama kan al-ma' al-mutlaq at-tahur, ya. Kemudian yang kedua yang makruh, yang ketiga musta'mal. Ya, jenis yang keempat. Ya, kita masuk ke jenis yang keempat. Jadi air mutlak atau air itu ada 4 macam. Pertama air yang tahurun mutahhir, ya, atau tahirun mutahhir hanya tahur. Ya. Kemudian yang kedua makruh atau tahur bihi. Yang ketiga adalah al-ma' al-musta'mal. Tahirun ghairu mutahhirin. Ya. Tahir tetapi tidak mutahhir. Tahir yang tidak mensucikan, itu ma' yang musta'mal dalam mazhab Syafi'i. Yang keempat, al-mutaghayyir bima khalatahu minat tahirat. Ya, jenis air yang keempat adalah air yang berubah karena dicampuri oleh benda-benda yang suci. Ya. Air yang berubah karena, atau bukan yang keempat ini ya, disebut sini min tatimmatil qismi tsalits. Ya, masih dalam kelompok air yang ketiga atau air yang tidak mensucikan. Ini maksudnya. Ya. Air yang tidak mensucikan, yang kelompok kedua. Kalau yang pertama adalah air musta'mal, yang kedua kelompok air yang tidak mensucikan adalah al-mutaghayyir bima khalaqahu minat tahirat. Ya, air yang berubah ketika tercampur dengan benda-benda yang suci. Ya. Disebutkan dalam kitab ini syarahnya,
Hadza min tatimatil qismi tsalitsi wa taqdirul kalami wal ma'ul mutaghayyiru bi syai'in min at-tahirati tahirun fi nafsihi ghairu mutahhirin kal ma'il musta'mal. Wa dhabituhu anna kulla taghayyurin yamna'u ismal ma' al-mutlaq yaslubu at-tahuriyata wa illa fala. Fala taghayyara taghayyuran yasiran fal asahhu annahu tahurun li baqa'il ismi. Ya. Jadi ini bagian penyempurna atau bagian kedua dari jenis air yang ketiga, yaitu air yang tidak mensucikan. Ya. Yaitu air yang berubah dengan dicampurnya oleh sesuatu yang suci. Maka air tersebut suci dalam dirinya, tetapi tidak mensucikan. Hukumnya seperti air yang musta'mal. Ya. Dan dhabitnya atau batasannya bahwa setiap perubahan yang membuat nama air mutlak hilang, maka fungsi mensucikannya juga hilang. Ya. Apa artinya? Paham ya? Jadi kalau air yang dicampuri barang-barang yang suci, ya, kalau tidak dinamakan air mutlak atau namanya sudah berubah, contohnya air kopi, ya, contohnya air kopi. Ya. Di air kopi itu kan campuran dari air dan kopi. Kopi itu suci atau tidak? Kopi suci atau tidak? Suci lah. Kenapa kamu bilang tidak suci? Suci karena boleh dimakan itu kopi kan. Itu kopi kalau mukunya boleh. Ya, ambil kopi bubuk kasih masuk di mulut tidak apa-apa. Suci dia. Ya, itu kan barang suci. Nah, kalau dia dicampurkan ke air dan nama airnya berubah. Tadi disebut air saja. Ya kan? Ketika dimasukkan kopi, namanya berubah menjadi air kopi. Nah, maka karena namanya berubah, maka fungsinya juga berubah. Kalau tadi sebelum air itu campur kopi, air itu masih air mutlak, masih air putih biasa bahasa kita, ya. Nah, itu masih boleh dipakai bersuci itu. Ya. Misalnya ada air 1 gelas, kemudian anak kita kencing, kita boleh pakai air 1 gelas itu untuk mensucikan kencingnya. Ya. Tapi kalau sudah ditambah kopi, tidak boleh mu pakai untuk bersuci, apalagi masih panas-panas. Apalagi kopinya masih panas, tidak. Pertama airnya sudah tidak tidak mensucikan. Yang kedua bisa teriak itu anak, ya. Nah itu. Jadi kalau air 1 gelas, sekali lagi, kalau dia belum dicampur dengan kopi atau dengan teh atau dengan air dengan gula atau apa, ya, kemudian kita pakai mensucikan, ya, bisa adik kita atau anak kita kencing, kita pakai siram kencingnya, maka itu sudah mensucikan. Nah, itu namanya air mutlak. Ya. Tapi ketika dia dimasuki oleh kopi atau dicampuri oleh teh dan seterusnya, maka berubah. Airnya bernama bukan air mutlak lagi, tapi airnya berubah menjadi air kopi atau air teh atau air gula dan seterusnya. Nah itu sudah tidak boleh digunakan untuk bersuci. Tapi boleh diminum, silahkan. Ya. Tapi boleh diminum. Air kopi, air teh silahkan boleh diminum. Air gula boleh diminum. Tapi tidak boleh untuk bersuci. Itu namanya suci tetapi tidak mensucikan. Ya.
Suci tapi tidak mensucikan. Nah, batasannya seperti apa? Batasannya kalau tercampurnya itu atau campurannya menjadi dominan. Ya. Campurannya menjadi dominan. Ya, seperti air kopi kita, air 1 gelas, kita masukkan kopi ke dalamnya. Maka yang menjadi dominan adalah yang dominan adalah kopinya. Kalau kita minum itu rasa kopi airnya itu. Ya. Tapi kalau kopi 1 sendok, kita masukkan ke air 1 tong, itu kopinya tidak berasa. Paham? Nah, wa illa falau taghayyara taghayyuran yasiran fal asahu annahu tahur li baqa'il ismi. Ya. Jadi kalau airnya lebih banyak, kemudian campurannya lebih sedikit, ya, apalagi yang berubah cuma sedikit, maka air tersebut tetap masih boleh dipakai untuk bersuci. Masih tahur, ya. Masih tahur. Jadi batasan air yang dimasuki oleh benda-benda suci itu adalah apabila benda sucinya merubah air secara keseluruhan dan benda sucinya menjadi lebih dominan daripada airnya. Ya. Maka air itu yang tidak boleh dipakai untuk bersuci. Ya. Tapi kalau dicampur sedikit saja dan campurannya itu tidak merubah, atau kalau dia berubah cuma sekian persen, sekian sedikit sekali, itu tetap masih boleh dipakai untuk bersuci. Seperti yang kita sebutkan tadi contohnya, kalau kita masukkan kopi 1 sendok ke air tong yang 4000 liter itu, ya, atau 1 gelas lah kopi, masukkan ke situ ke tong yang 4000 liter. Nah, itu kopinya tidak akan merubah secara keseluruhan airnya, ya. Bahkan tidak akan berpengaruh. Ya, pengaruhnya cuma sedikit sekali. Nah, kalau pengaruhnya cuma sedikit sekali, maka itu masih boleh dipakai untuk bersuci. Karena apa? Karena masih tetap dianggap air mutlak. Ya, tidak disebut air kopi. Ya. Kalau kita kasih masuk kopi 1 gelas di air tong 4000, kan tidak ada yang bilang minum kopi. Mana itu? Ya. Tidak ada yang bilang begitu kan? Ya. Karena apa? Karena tidak disebut sebagai air kopi. Ya. Kalau airnya 4000 liter, kopinya 1 gelas, itu tidak disebut air kopi. Ya. Tapi kalau airnya 1 gelas, kopinya 1 sendok, disebut air kopi. Jadi kapan berubah namanya, berarti fungsi mensucikannya jadi berubah juga. Ya, itu dia punya batasan. Bima khalatahu ihtirazan amma idza taghayyara bima yujawiruhu walau kana taghayyuran katsiran fa innahu baqin ala tahuriyatihi kama idza taghayyara biduhnin aw syam' wa hadha huwa as-sahih li baqa'i ismil ma' wa la budda an yakuna al-waqi' fil ma' mimma yustaghna anhu kaz-za'faran wal jas wa nahwihima. Amma idza kana taghayyur bima la yastaghni al-ma'u anhu kat-tin wat-tahlab wan-nawrah waz-zirnikh wa ghayriha fi maqarril ma' wa mamarrihi wal mutaghayyir bi tulil mukthi fa innahu tahurun lil usri wa baqa ismil ma'. Ya. Kenapa disebutkan bima khalatahu, dengan dicampur, ya. Ihtirazan amma idza taghayyara bima yujawiruhu walau kana taghayyuran katsiran fa innahu baqin ala tahuriyatihi. Ya. Dicampur, ya. Kata dicampur itu kata beliau bima khalatahu. Kata dicampur, nah, dicampur itu bisa membuat hukum berbeda. Ada air yang dicampur, ya, dan ada air yang terkena dengan barang suci. Ya. Kalau dicampur kan kita goyang gitu. Ya. Itu gambarannya. Kalau air kopi kan kita goyang kopinya. Ya.
Tapi kalau ada air, kemudian terkena dengan namanya mujawarah, ya, terkena dengan benda suci. Paham ya? Jadi tidak dicampur, tidak diaduk. Ya. Barang suci itu tidak diaduk dengan air itu. Berarti dia tidak tercampur. Nah, itu namanya mujawarah. Ya. Bima yujawirhu walau kana taghayyuran katsiran. Walaupun dia berubahnya banyak. Fa innahu baqin ala tahuriyatihi. Ya, maka air tersebut tetap menjadi air yang mensucikan. Ya. Kama idza taghayyara biduhnin. Taghayyara duhnin itu apa? Duhan. Air yang kasih lemak ya, duhan. Paham ya? Air yang ada air kemudian ada lemak itu masuk. Tapi tidak dicampur, tidak diaduk. Itu tetap dikategorikan air yang suci. Ya. Au syama', ya. Wa hadha huwa sahih li baqa'i ismil ma'. Ya. Jadi ini air yang mutaghayyir bima khalatahu at-tahirat. Ya. Jadi air yang berubah karena pertama dicampuri barang-barang yang suci, atau kedua karena terkena barang-barang yang suci tapi tidak diaduk. Ya. Nah, kalau dicampuri barang yang suci atau diaduk dengan barang yang suci, kalau barang suci itu merubah kemutlakan airnya atau merubah nama airnya atau pengaruhnya menjadi dominan terhadap air tersebut, maka airnya tidak mensucikan. Tapi kalau yang dicampur itu tinggal cuma sedikit saja, ya, tidak berpengaruh banyak kepada airnya, maka airnya tetap mensucikan. Tetap mensucikan. Seperti yang kita sebutkan tadi. Ya. Seperti air kopi 1 gelas, atau kopi bukan air. Kopi 1 gelas atau 1 sendok dimasukkan ke air yang banyak sekali. Ya. Dan itu tidak merubah airnya, maka itu tetap mensucikan. Yang kedua, air yang terkena barang-barang suci tapi kemudian tidak diaduk, ya, tidak dicampurkan, ya, namanya mujawarah. Ya, namanya mujawarah, bukan mukhalatah. Jadi ada mukhalatah, ada mujawarah. Kalau mukhalatah itu memang tercampur karena diaduk, ya. Tapi kalau mukhalatah itu terkena. Nah, diterjemahkannya, kita terjemahkan dengan terkena. Ya. Nah, kalau terkena itu tidak tercampur, ya, maka itu tetap boleh digunakan untuk bersuci, karena masih termasuk atau masih ada nama air mutlaknya, tidak merubah, ya, tidak merubah status air tersebut sebagai air yang mutlak. Ya. Tidak terasa sudah waktu salat Isya. Baik. Kita cukupkan sampai sini dulu. Masih ada masalah-masalah yang selanjutnya dengan air yang tidak mensucikan. Jadi kita baru sampai di air yang terkenai atau dikenai oleh barang-barang yang suci tetapi tidak tercampur. Sampai situ penjelasannya. Insyaallah kita lanjut nanti pekan depan. Masih berkaitan dengan air yang air yang kalau kita itu lebih bahasanya terkontaminasi. Air yang dikontaminasi barang yang suci. Ya. Pertama, dikontaminasinya secara sempurna, itu dengan tercampur atau diaduk. Yang kedua, terkontaminasi tapi tidak sempurna, ya, hanya terkena. Nah, itu
hukumnya sampai di situ kita jelaskan. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali pekan depan. Semoga pelajaran ini bermanfaat untuk kita semua dan membuat kita paham bagaimana penjelasan para ulama tentang air yang kita gunakan untuk bersuci. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.